Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, NIM saya 43230264. Saya dari kelas SI Reguler P1, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mendokumentasikan desain CV atau portofolio yang telah saya buat. Pertama-tama saya akan mendokumentasikan hasil sketsa yang telah saya buat. Sketsanya adalah sebagai berikut. Di sini saya membuat 5 halaman untuk CV atau portofolio saya. Di halaman pertama ada menu home terdiri dari foto diri saya, nama, dan profesi serta sosial media saya. Di halaman kedua ada menu about yang berisi deskripsi singkat tentang diri saya dan foto diri saya. Di halaman ketiga ada skill, berisi hard skill dan soft skill yang saya miliki. Di halaman keempat ada project. Saya akan memasukkan beberapa project yang telah saya buat sebelumnya. Dan di halaman terakhir ada kontak, yaitu berisi WhatsApp dan email saya. Sketsa ini masih tahapan awal dari desain CV atau portofolio saya dan akan saya kembangkan lagi di Balsamiq Mockup dan Figma. Setelah membuat sketsa awal CV atau portofolio, saya juga telah menyusun sebuah sitemap atau peta situs untuk menggambarkan struktur dan alur navigasi dari portofolio saya. Struktur sitemapnya adalah sebagai berikut. Portofolio merupakan pusat dari seluruh navigasi yang terhubung ke 5 halaman utama, yaitu Home, About, Skill, Project, dan Kontak. Home berisi foto, nama profesi, dan sosial media. About berisi foto dan deskripsi singkat diri. Skill berisi hard skill dan soft skill. Project menampilkan project yang telah saya buat, antaranya project 1 dan project 2. Kontak berisi WhatsApp dan email saya. Pada tahap ini, saya sudah mulai masuk ke aplikasi Balsamiq Mockup dan saya mulai menyusun tampilan portofolio atau CV berdasarkan sketsa yang telah saya buat sebelumnya. Pertama-tama, saya akan memakai brosur Windows untuk kerangka halamannya. Kita perbesar brosur Windows ini, lalu kita hapus bagian Windows name ini, kita kosongkan saja. Dan kita edit bagian window-nya, kita perlebar sedikit agar lebih bagus tampilannya. Dan kita masukkan aja semua icon yang ada di sini. Bawah juga kita kasih. Saya akan pakai text input sebagai header untuk bagian menu bar. Kita perlebar saja ini ke samping sesuai dengan kerangka browser window-nya. Lalu kita perlebar teks inputnya jadi 32, agak lebar sedikit. Kita masukkan image di sini untuk bagian logo. Kita perkecil logonya di sini. Kita sesuaikan saja logonya sesuai yang kita mau. Saya menempatkan logo portofolio saya di sini. Lalu kita masukkan menu bar di bagian teks input yang telah kita masukkan tadi, lalu perlebar bagian sini dan kita ganti sesuai dengan sketsa sebelumnya yang berisi home, about, skill, project, dan kontak. Kita perbesar bagian tulisannya jadi 28. Sesuaikan saja dengan
angka saja ini. Lalu kita bagian bordernya kita jangan checklist. Setelah itu saya akan masukkan foto saya di sebelah kanan sini. Kita klik 2 kali dan pilih fotonya. Kita sesuaikan fotonya sesuai yang kita mau. Setelah memasukkan foto, saya ingin masukkan teks area di sebelah kiri foto saya yang berisi ini, berisi nama saya, dan profesi saya. Kita sudah memasukkan nama dan profesi saya akan masukkan icon untuk saya isi sosial media saya. Kalau halaman home telah dibuat, kita tinggal copy saja halaman home ini menjadi untuk dijadikan halaman about. Kita tinggal hapus bagian sini, ini dan ini, dan pindahkan fotonya di sebelah kiri. Kita masuk tulis about me. Kita perbesar hurufnya sesuai yang kita mau. Dan kita tambahkan deskripsi singkat tentang diri kita. Karena saya sudah membuatnya, kita tinggal copy di bagian notepad saja, lalu masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita perbesar hurufnya sesuai yang kita mau. Lalu rapikan saja agar terlihat lebih cantik. Tampilannya jadi seperti ini. Kita
ubah nama wireframe ini sesuai dengan halamannya. Yang kedua yaitu about. Setelah membuat halaman about, kita akan membuat halaman skill. Kita copy bagian about saja untuk dijadikan halaman skill. Kita ubah bagian wireframe-nya jadi skill. Lalu kita hapus bagian foto dan deskripsi singkat kita. Bagian about me kita ubah menjadi my skill. Lalu kita tambahkan text area di sini. Seperti biasa, untuk skillnya saya sudah buat, tinggal copy dari Notepad saja. Kita perbesar hurufnya. Di bagian skill ini saya akan menambahkan 3 skill yang saya miliki. Setelah itu kita rapikan saja ketiga skill ini. Setelah buat skill, selanjutnya kita buat halaman project. Kita copy saja seperti biasa untuk membuat halaman projectnya. Jadi kita rename bagian wireframe-nya sesuai dengan halamannya masing-masing. Kita ubah bagian my skill ini jadi my project dan hapus skill yang tadi. Kita masukkan image foto project yang pernah saya buat sebelumnya. Lalu sesuaikan saja fotonya. Seperti yang kita mau. Sepertinya bagian sini terhapus, kita perlebar, ternyata bukan terhapus tapi kurang lebar. Kita tambahkan satu image lagi untuk project yang saya buat.
kita samakan saja ukurannya seperti foto sebelumnya. Bagian project telah kita buat, lalu selanjutnya kita buat halaman terakhir, yaitu bagian kontak. Kita copy saja bagian project ini untuk dijadikan bagian kontak. Sini kita ubah dengan kontak. Kita tambahkan teks area lagi di sini untuk menambahkan WhatsApp dan email saya. Kayaknya untuk email dan nomornya kita buat terpisah saja, biar lebih bagus nantinya. Kita hapus bordernya. Lalu tambahkan icon WhatsApp dan email. Setelah itu kita tambahkan teks area di sini.
untuk kirim pesan. Kita ubah teks colornya jadi abu-abu. Dan kita tambahkan button untuk kirim pesan. Maaf, saya lupa harusnya ini berisi nama dan ini berisi pesan. Desain mockup telah saya buat, tampilannya jadi seperti ini. Setelah seluruh halaman selesai saya desain dalam bentuk wireframe menggunakan balsamik, langkah selanjutnya adalah memindahkan hasil rancangan tersebut ke dalam Figma. Di sini saya sudah masuk ke dalam website Figma-nya. Kita langsung saja mendesainnya. Langkah pertama, kita masuk ke bagian desain. Lalu kita pilih frame yang kita mau. Di sini saya menggunakan desktop. Saya menggunakan rectangle sebagai header dari CV saya. Kita tinggal ubah saja warnanya sesuai yang kita mau. Kita ubah juga bagian bawahnya, bawah warnanya. Setelah kita ubah semua warnanya, kita akan masukkan bagian logonya. Kita taruh di atas logonya. Lalu kita tambahkan teks untuk bagian menu headernya. Kita perbesar di bagian tipografi. Kita juga bisa ganti jenis dari hurufnya. Setelah sudah, kita bisa copy bagian home ini untuk kita jadikan about.
skill, project, dan kontak. Setelah bagian atas sudah, kita tinggal masukkan foto diri saya di sini. Sesuaikan saja sesuai yang kalian mau. Setelah itu saya akan menambahkan teks ini. Setelah kita tuliskan tentang nama saya dan profesi saya, kita bisa edit bagian hurufnya. Setelah itu kita ubah warna dari beberapa hurufnya dari yang saya cari. Saya sudah cari warna yang saya inginkan, jadi tinggal kita copy saja warnanya dari notepad. Setelah warnanya sudah berubah, kita tinggal tambahkan icon sosial media saya saja. Di sini ada Facebook dan Instagram.
Kita tinggal tambahkan eclipse untuk tempat ikonnya. Lalu kita copy agar ukurannya sama. Lalu tinggal kita masukkan saja ikonnya ke dalam lingkaran ini. Halaman home sudah saya buat. Saya akan melanjutkan membuat halaman about. Kita copy saja dari desktop ini, taruh di bagian halaman bawah menu home. Tinggal kita ubah saja semuanya ini. Kita hapus bagian sininya. Kita tinggal pindahkan fotonya yang dari tadinya sebelah kanan jadi sebelah kiri. Lalu kita tambahkan teks saja. Saya di sini ingin ubah hurufnya menjadi instrumen sans. Kita ubah bagian mi-nya menjadi warna yang sama dengan warna ini. Jika sudah membuat about me-nya, tinggal kita masukkan deskripsi singkat tentang diri saya ke dalam halaman about ini. Karena saya sudah membuatnya di notepad, jadi kita tinggal copy saja dari notepad. Lalu kita masukkan ke sini. Kita atur-atur saja agar terlihat lebih bagus. Halaman about sudah saya buat, lalu kita tinggal buat ke halaman skill saja. Seperti biasa kita tinggal copy saja, lalu paste di sini.
Kita hapus bagian fotonya dan kita ubah bagian judulnya jadi my skill, dan kita pindahkan ke bagian tengah. Untuk warna my skill-nya kita ikutin warna pink ini. Setelah sudah dibuat, kita masukkan, saya akan masukkan rectangle jadi 3 bagian untuk skill-skill saya yang akan saya masukkan ke dalam sini. Kita ubah warnanya jadi on theory fixed variant. Jika kita sudah ubah warna kotak-kotaknya, kita tinggal masukkan skill-skillnya saja ke dalam sini. Seperti biasa, skillnya kita tinggal copy saja dari notepad. Kita kecilkan saja ukurannya agar sesuai dengan kotaknya. Lalu ke bagian kotak yang kedua, kita copy lagi dari notepad. Di halaman ketiga pun kita lakukan hal yang sama. Halaman skill sudah selesai, kita tinggal buat halaman project. Kita copy bagian desktop 3-nya, copy di bawah sini. Kita tinggal ubah bagian sininya jadi my project. Seperti biasa, warnanya kita ubah menjadi warna pink.
Lalu kita hapus saja skill yang tadinya, dan kita akan masukkan foto-foto project yang pernah saya buat sebelumnya. Kita tinggal atur saja besar kecilnya sesuai yang kita mau. Contohnya seperti ini. Lalu kita buat halaman terakhir, yaitu bagian kontak. Seperti biasa kita tinggal copy saja, pindahkan ke bagian bawah sini. Kita ubah warna mainnya jadi warna pink. Kita tinggal hapus project sebelumnya. Lalu kita masukkan teks di bawah sini. Kita copy saja dari notepad. Kita masukkan nomor dan email, kita coba. Setelah menambahkan nomor dan email, kita tambahkan icon untuk WhatsApp dan email kita agar terlihat lebih cantik. Seperti biasa, kita tambahkan Eclipse agar nantinya ikonnya terlihat lebih jelas.
Kita cari icon untuk emailnya juga. Kita tinggal masukkan ke Eclipse ini. Setelah ini selesai dibuat, saya akan pakai rectangle untuk jika seseorang ingin mengirim pesan secara langsung. Kita ubah warnanya seperti biasa menjadi Thierry Fixed. Kita copy, lalu sebelah sini kita perlebar. Di sini berisi, kita tambahkan teks, isi nama, kita perkecil hurufnya, dan ubah warnanya jadi seperti ini. Di sini kita tambahkan juga teks isi pesan. Warnanya kita ikutin saja dengan warna ini. Setelah sudah, kita tinggal posisikan agar sejajar. Lalu kita masukkan rectangle lagi untuk tulisan kirim pesan. Kita ubah warnanya. Setelah itu di bagian appearance kita bagian corner radiusnya kita jadikan 50. Kita tambahkan teks kirim pesan. Dan posisikan di tengah-tengah. Desain portofolio saya di Figma sudah selesai. Lalu kita tinggal edit bagian prototipenya saja. Bagian desktop ini kita ubah sesuai dengan halamannya. Untuk desktop 1 kita ubah jadi home. Desktop 2 kita ubah jadi about. Desktop 3-nya kita ubah jadi skill. Desktop 4-nya kita ubah jadi project. Dan desktop 5 yang terakhir kita ubah jadi kontak. Setelah diubah semuanya, kita masuk ke menu home. Di sini kita masuk ke dalam prototype, tambahkan interaction, kita pilih saja triggernya one click, non-nya navigation to,
destinasinya home lagi. Ternyata kalau misalkan di bagian menu home nya tidak bisa, jadi kita langsung ke menu about saja, lakukan seperti tadi, ke prototype, interaction, triggernya one click, actionnya navigasi itu, noun-nya ke about. Jika sudah ada kita tambahkan interaction, akan muncul garis seperti ini. Kita lakukan semuanya seperti tadi, tinggal kita ubah saja skill ke bagian skill, project ke bagian project, dan kontak ke bagian kontak. Kita lakukan untuk semuanya. Di bagian menu about, kita tambahkan interaction bagian home-nya untuk ketika kita klik balik lagi ke bagian home. Kita lakukan saja semuanya seperti tadi. Pokoknya untuk setiap halaman kita buat seperti ini prototipenya. Untuk bagian halaman headernya kita sudah melakukan prototyping. Setelah melakukan semua prototyping di Figma, selanjutnya adalah kita cek bagian prototype view-nya, apakah prototyping yang kita lakukan sudah berjalan dengan benar. Kita tinggal klik bagian prototype view. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah muncul ini, kita klik bagian yang kita lakukan prototype tadi di bagian about, skill, project, kontak. Ternyata prototyping yang kita buat telah berhasil. Kita balik lagi ke halaman tadi. Sekian dokumentasi dari desain CV yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.